Analisis pemilihan suara yang didedahkan Muhtadi di Indonesia pasca reformasi ini adalah orisinal, mendalam, subtil, bernuansa, meyakinkan, dan terorganisasi secara indah, serta ditulis secara memikat. Tak kalah pentingnya, resep kebijakan imajinatif yang ditawarkan buku ini akan banyak dibaca dan dikutip sebagai kontribusi signifikan terhadap literatur komparatif politik elektoral di dunia. Demikian kata sambutan dari Profesor William Liddell, Ohio State University, USA, untuk buku Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru, karya Burhanuddin Muhtadi. Buku ini melakukan investigasi dampak politik uang terhadap akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi dan representasi kebijakan di negara-negara demokrasi baru. Untuk itu, buku ini menyajikan studi yang komprehensif mengenai dinamika jual-beli suara dalam konteks demokrasi yang baru tumbuh di Indonesia, dengan mengeksplorasi karakteristik, intensitas, determinan, strategi penargetan, dan efek elektoral politik uang. Studi ini membahas isu-isu sentral tersebut dalam konteks studi perbandingan mengenai pemilihan suara, dengan argumen bahwa meskipun loyalis partai cenderung menjadi target operasi pemilihan suara, secara absolut mengingat jumlah pemilih loyalis relatif kecil di Indonesia, insentif material itu justru jatuh ke tangan para pemilih mengambang. Riset ini juga menunjukkan bahwa efektivitas politik uang terhadap pilihan suara hanya dalam kisaran 10%. Meskipun tampak kecil, dalam konteks sistem proporsional terbuka, efek sebesar 10% tersebut lebih dari cukup bagi banyak calon mendapatkan kemenangan. Inilah yang menjelaskan mengapa politisi begitu antusias mengejar politik uang, meskipun tingkat kebocorannya sangat tinggi. Assalamualaikum, jumpa lagi di Buku Laris Top 10. Kali ini kita akan mereview dan meringkas sebuah buku dengan judul Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru, karya Burhanuddin Muhtadi. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 416 halaman, terbit pertama kali pada tanggal 15 Juni 2020 oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia dengan berat 0,55 kg dan dengan harga Rp100.000. Buku ini terdiri dari 8 bab, dilengkapi dengan 6 lampiran. Contoh lampirannya antara lain survei pemilih, survei tim sukses dan kandidat. Dan dalam buku ini banyak sekali grafik serta tabel guna melengkapi dan memperjelas ulasan yang diberikan. Saya pribadi tertarik pada pembahasan di bab 4 yang berjudul Target Operasi Politik Uang, Pemilih Loyal atau Pemilih Mengambang. Di bab ini, salah satu yang dijelaskan oleh penulis adalah Party ID. Temuan bahwa tingkat identifikasi pemilih terhadap partai atau Partai ID di Indonesia yang rendah, hanya 15% dari total pemilih yang merasa dekat dengan partai. Di bab ini juga diulas pengujian model politik distributif. Para operator politik mengklaim membidik pemilih loyal dalam distribusi klientelistik. Namun dalam kenyataannya, banyak amplop dan barang yang justru jatuh ke tangan massa mengambang yang tidak memiliki komitmen elektoral apapun kepada si pemberi. Bab lain
yang juga saya tertarik yaitu di bab 6 yang berjudul Pialang Suara, Jaringan Personal, dan Agency Loss. Di antara yang dibahas adalah berapa jumlah dan siapa itu tim sukses, lalu bagaimana kandidat merekrut tim sukses, dan apa yang dicari tim sukses pada seorang caleg. Di bab ini, penulis menjelaskan partai politik di Indonesia memiliki peran yang relatif marginal dalam kampanye elektoral. Dalam konteks sistem proporsional terbuka yang diadopsi Indonesia sejak 2009, pengaruh organisasi partai dalam kampanye memang terbatas, dan peran individual caleg lebih menonjol secara elektoral. Sehingga jaringan pribadi dan tim sukses non-struktur partai memainkan peran penting dalam kampanye di tingkat akar rumput. Buku ini sangat banyak memberikan gambaran dinamika politik elektoral di Indonesia. Saya kira buku ini bisa menjadi salah satu buku wajib bagi para akademisi yang mencermati dinamika pemilu di Indonesia. Buku ini juga cocok bagi para politisi serta aktivis partai guna mempertajam pemahaman terkait kompetisi elektoral yang terjadi di lapangan. Dan tentu saja bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui seluk-beluk politik uang yang terjadi pada perhelatan pemilu. Selamat membaca, jangan lupa tinggalkan komentar karena ada 1 buah buku bagi komentar terpilih. Sampai jumpa di buku laris berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.